maling bansos itu dituntut nggak sampai 6 tahun, tapi kok Habib Rizik sampai 6 tahun? Ini kan gila nih, ini kan republik gila, ini rejim gila ini kalau kita melihat. Apa salahnya Habib Rizik? Kalau kemudian dia mau melakukan kritik silakan, tapi bukan dengan cara-cara seperti itu. Kata-kata seperti ini sebetulnya menurut hukum kita ya di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 itu nggak boleh. Muhammad Rizik Syihab menjalani sidang vonis dalam kasus swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor. Majelis Hakim yang diketuai Katwanto memvonis terdakwa Rizik Syihab hukuman 4 tahun penjara. Rizik terbukti menyebarkan berita bohong terkait hasil swabnya yang kemudian membuat keresahan di masyarakat. Menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. Dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan vonis hari ini, maka 3 perkara terkait COVID yang menyeret Rizik Syihab telah selesai disidangkan. Selain terkait swab tes di Rumah Sakit Umi, Rizik sebelumnya divonis 8 bulan penjara dalam kasus kerumunan Petamburan, serta denda 20 juta rupiah subsidi 5 bulan kurungan dalam kerumunan Megamendung. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja, menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Ketua Cyber Indonesia, Mu'annas Alaidit, tampak geram dengan reaksi kuasa hukum ex pentolan FPI Habib Rizik Syihab terkait dengan putusan hakim 4 tahun penjara terkait kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Bahkan beberapa tim hukum melontarkan kalimat kriminalisasi ulama terkait putusan tersebut. Karena itu, Mu'annas menilai kubu HRS yang mengklaim dirinya seorang ulama taat kepada hukum sebab profesi apapun seorang terdakwa tetap sama di mata hukum. Bukan keadilan mengukur orang yang melakukan kejahatan berdasarkan profesi. Semua sama di hadapan hukum, apapun latar belakangnya, ujarnya pada Sabtu 26 Juni 2021. Menurut dia, tidak ada istimewa di mata hukum, sekalipun pelakunya seorang ulama ataupun Habib yang berkaitan dengan cucu Rasulullah. Jangan karena kebetulan pelaku adalah seorang ulama, ustadz, kiai, habib, atau guru agama, maunya diistimewakan di mata hukum. Dibeda-bedakan, jangan, inilah diskriminalisasi sesungguhnya, ujarnya. Karena itu juga, ia berharap jaksa dapat mengajukan banding agar hukuman HRS lebih tinggi dari sebelumnya. Putusan MRS belum maksimal, saya justru berharap jaksa juga mengambil langkah yang sama untuk mengajukan banding agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, ujarnya. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta memvonis terdakwa kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor, Rizik Syihab 4 tahun penjara. Majelis Hakim menyatakan Rizik bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penyiaran berita bohong dan menimbulkan keonaran. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan penjara selama 4 tahun. Demikian vonis yang dibacakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis 24 Juni 2021. Rizik dinilai melanggar pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mendengar putusan tersebut, Habib Rizik pun langsung menyatakan banding. Dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding, tegas Rizik. Ia membeberkan sejumlah hal mengapa dirinya tidak terima dengan putusan hakim. Salah satunya soal saksi ahli forensik yang tidak pernah hadir di persidangan. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya terima, diantaranya adalah menentukan dasar pengajuan saksi ahli forensik.
Padahal di pengadilan ini saksi ahli forensik tidak pernah ada, katanya. Kedua, saya keberatan majelis hakim tidak lagi menggunakan hasil otentik. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1946 dan banyak lagi masalah lain saya tidak mau sebutkan, jelas Rizik. Kalau memang terjadi 4 tahun, memang itu suatu konspirasi busuk, konspirasi kejahatan yang luar biasa, diskriminasi hukum yang menyerang keadilan hukum, yang memporak-porandakan tatanan hukum yang ada di Indonesia. Karena jelas di hadapan kita itu Joko Chandra itu divonis 4 tahun penjara, Juliari batubara, maling bansos itu dituntut nggak sampai 6 tahun, tapi kok Habib Rizik sampai 6 tahun? Ini kan gila nih, ini kan republik gila, ini rejim gila ini kalau kita melihat. Apa salahnya Habib Rizik? Di kesempatan lain, pernyataan Wasekjen PA 212 Novel Bamokmin yang menyebut rezim gila dan republik gila membuat geram politikus Partai PDI Perjuangan Ruhut Sitompul. Ruhut meminta polisi segera menangkap Novel Bamokmin karena dianggap tidak bisa menerima hukum Habib Rizik Syihab yang divonis 4 tahun penjara dalam kasus tes usap COVID-19 di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Novel Bamokmin tidak bisa menerima putusan HRS, mengatakan Republik Indonesia gila, manusia ini harus segera diborgol, Pak. Kata Ruhut dalam postingannya di Twitter @ruhutsitompul Sabtu 26 Juni 2021. Menurut Ruhut, polisi tidak boleh membiarkan siapapun untuk menghina Republik Indonesia seperti yang dilakukan Novel Bamokmin. Pak polisi, tolong jangan biarkan kadrun-kadrun sembarangan ngebacot. Indonesia negara hukum paten, tandas Ruhut. Sebelumnya, Wasekjen PA 212 Novel Bamokmin meradang lantaran Habib Rizik Syihab divonis 4 tahun penjara dalam kasus tes swab COVID-19 di Rumah Sakit Umi Bogor. Majelis hakim menyebut HRS terbukti bersalah menyembunyikan hasil swab COVID-19 di Rumah Sakit Umi. Novel Bamokmin dalam sebuah diskusi virtual menilai vonis yang dijatuhkan terhadap Habib Rizik merupakan hal gila yang dilakukan Republik Indonesia dan rezim saat ini. Rezim gila, Republik gila, apa salahnya dengan Habib Rizik ini? Beliau itu justru pejuang. Dia bahkan tidak memanfaatkan pandemi ini untuk cari untung demi kepentingan kelompok, golongan, tidak seperti Menteri Maling PDIP, ujar Novel Bamokmin. Atas eksepsi terdakwa Rizik Syihab dalam kasus pemalsuan tes usap Rumah Sakit Umi ini dimulai sejak pukul 10 pagi tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Putusan sela yang dibacakan terlebih dahulu adalah perkara nomor 225 dengan terdakwa Rizik Syihab, lalu menyusul pembacaan putusan sela untuk terdakwa Direktur Rumah Sakit Umi Andi Tata dan menantu Rizik Hanif Alatas. Ketiga orang terdakwa ini, saudara, didakwa menyebarkan berita bohong terkait hasil tes usap Rizik Syihab. Maling bansos itu dituntut nggak sampai 6 tahun, tapi kok Habib Rizik sampai 6 tahun? Ini kan gila nih, ini kan republik gila, ini rejim gila ini kalau kita melihat. Apa salahnya Habib Rizik? Kalau kemudian dia mau melakukan kritik silakan, tapi bukan dengan cara-cara seperti itu. Kata-kata seperti ini sebetulnya menurut hukum kita ya di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 itu nggak boleh. Muhammad Rizik Syihab menjalani sidang vonis dalam kasus swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor. Majelis hakim yang diketuai Katwanto memvonis terdakwa Rizik Syihab hukuman 4 tahun penjara. Rizik terbukti menyebarkan berita bohong terkait hasil swabnya yang kemudian membuat keresahan di masyarakat. Menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. Dengan ini saya menolak putusan majelis hakim dan saya menyatakan banding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan vonis hari ini, maka 3 perkara terkait COVID yang menyeret Rizik Syihab telah selesai disidangkan. Selain terkait swab tes di Rumah Sakit Umi, Rizik sebelumnya divonis 8 bulan penjara dalam kasus kerumunan Petamburan, serta denda 20 juta rupiah subsidi 5 bulan kurungan dalam kerumunan Megamendung. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta
melakukan perbuatan dengan menyiarkan pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun.